mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua dan tentunya sudah siap di depan layar kaca Anda akan ada saya Kak Rose yang siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada yang ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu, salah satunya ada Rara. Hai Ibu Rara. Tapi nanti ya kita ngobrol sama Rara, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di dunia hiburan di luar sana yang masih menjadi perbincangan dan sorotan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini masih kelanjutan dari kemarin ya, kedatangan Ahmad Dhani ke KPAI begitu ya, dan dia mengatakan bahwa ini suatu bentuk concernnya dia juga terhadap perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia. Tapi aku setuju sih bahwa memang kalau di sosial media, walaupun ada usia tertentu batasan berapa umur ideal untuk bisa memiliki sosial media gitu ya, bulian terhadap anak di bawah umur menurut aku memang harus menjadi perhatian gitu ya, kasihan soalnya, dan jangan dibiasakan lah seperti itu. Lihat-lihat bulian sendiri aja udah nggak baik, apalagi itu dilakukan oleh orang dewasa ke anak-anak gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik dari statementnya Ahmad Dhani kemarin ketika diwawancara oleh media adalah dia mengatakan bahwa ya kan, jadi tujuannya apa gitu pertanyaannya, pokoknya dia sudah melempar bola, dia kalau Maya tidak ada klarifikasi berarti beneran itu fitnah gitu, atau gimana sih statementnya? Kita lihat berikut. Tidak ada balasan dari Maya bahwa itu fitnah. Memang itu fitnah. Ngerti nggak maksudnya? Kan saya udah ngelempar bola nih, ini fitnah nih, ya kan? Kalau nggak ada balasan ya berarti memang itu fitnah. Oh gitu maksudnya, ngerti nggak? Kan Maya Estianty nggak ada bantahannya. Sementara kan dia udah melabel bahwa ini itu fitnah. Kalau dia tidak ada bantahannya berarti ya emang benar apa yang dikatakan Ahmad Dhani, begitu kan? Maksudnya ya gak sih? Maksudnya gitu. Soalnya tadi aku tuh mikir tuh maksud kalimatnya apa sih sebenarnya? Yang mana yang fitnah gitu? Ini kayaknya malah netizen yang pengen klarifikasi ya, bukan Maya Estianty. Soalnya kalau Maya Estianty kayaknya postingannya juga tetap aja dia kayak enjoy the life ya. Bahagia menurut versi gue adalah kerja ikhlas, rezeki deras, hati puas. Alhamdulillah, nikmat mana yang kau dustakan, semua karena Allah. Dan hashtagnya adalah makin tua makin bahagia. Mungkin kata Maya Estianty, ya Allah terserah deh gitu ya. Seperti aku bilang ya, kadang-kadang kalau dari kemarin di statement yang dicuplik itu beberapa menurut aku ya, beberapa itu menurut aku adalah opini dan perasaannya Maya. Dan setiap perasaan orang itu kan valid-valid aja. Misalnya nih, aku tuh kesel gitu. Itu kan bukan fitnah. Kan emang aku kesel. Yang tahu fitnah kan aku. Ini kan contoh aku ya. Aku tuh kesel, aku tuh hari ini lagi kesel banget gitu. Menurut aku dia tuh bikin aku kesel ya. Itu kan bukan fitnah. Kan itu perasaan aku. Curahan hati ya, itu kalau aku ya. Kayak komentar netizen juga kita baca. Bun, pelan-pelan ngomong puasnya, nanti ada yang kebakaran jenggot katanya. Kebakarak. Dia emosi kayaknya itu. Kerja ikhlas, rezeki deras, yang ono makin panas. Yang berikutnya komentar sibuk prestasi bukan julid ya Bun. Yang berikutnya, yang paling bikin NPD emosi adalah membiarkan dan tidak bereaksi terhadap gaslighting mereka. Itu teman-teman catat ya. Yang berikutnya, selain aja semuanya Bun ke netizen. Tuh kan, benar kan? Ini netizen yang kayaknya pengen klarifikasi. Yang penting ingat buat cipratin kita warisan katanya. Iya aku juga mau ya. Yang berikutnya. Ada lagi? Nggak ada komentarnya. Oke, baiklah kalau gitu kita, ya itu hanya sebenarnya tidak terlalu update beritanya, cuman ya ini sudah bertahun-tahun itu masih tetap menjadi perhatian publik deh. Kita langsung menuju ke Rara ya. Kemarin adiknya juga ikut kompetisi dangdut, tapi ya belum berhasil lolos. Tapi ini membuat Rara itu jadi serba salah. Kenapa sih dia serba salah? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tiara Ramadhani atau Rara, pedangdut kelahiran 2001 yang mengawali karir sebagai juara 2 ajang menyanyi dangdut pada 2018 ini. Juni kemarin, adiknya Arya Saputra mengikuti audisi ajang menyanyi dangdut, di mana Rara mengaku menahan diri untuk tidak membantu sang adik latihan hingga memilih kostum lantaran tidak mau pilih kasih. Perempuan yang menjalin asmara selama 4 tahun dengan Abdullah Alaidrus atau Aladul ini 6 Desember lalu dilamar di hari ulang tahunnya. Namun banyak netizen meminta Rara untuk mencari jodoh seorang pengusaha. April lalu Rara memberangkatkan ibunya beribadah haji, dan doa apa yang Rara titipkan kepada ibunya? Dan seperti apa bentuk dukungan Rara kepada sang adik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kabar Rara. Mana adik kamu nggak dibawa ke sini? Enggak, pulang dia. Nih ada artikelnya yang kemarin ya, kamu Lady Rara dukung adik ikut kompetisi dangdut, tapi sang adik dukung
lolos nggak pertanyaannya gitu. Wah, adik kamu. Ya Iya, ampun. adikku itu. Coba kita sih seperti apa ketika kamu tuh memberi surprise buat adik kamu ya, dan dengan datang ke audisi nyanyi. Boleh, Coba boleh. kita. Tolonglah hamba-Mu. Aku serahin sama dewan juri, tapi aku dari pasti audisi aku selalu nahan, Mai. Selalu nahan buat nggak bantuin dia. Aku sakit hatiku waktu dia berjuang sendiri. Aku nggak bantuin dia. Tapi di sisi lain aku juga nggak enak sama yang lain gitu. Kita udah 7 tahun ini jarang ketemu karena aku di sini terus adikku di sana di kampung. Aku ada rasa kangen gitu. Astagfirullah. Ya, kamu masih berasa sedihnya gitu. Apa sih yang bikin kamu paling sedih pada momen-momen itu? Sebenarnya sedih itu karena gimana sih kalau kita lihat keluarga sendiri pengen ngebanggain keluarga kita gitu. Cuman karena memang aku terlibatkan dalam kompetisi itu gitu, jadi kayak kalaupun memang mau ngebantuin adikku sendiri, aku nggak enak sama yang lain gitu kan, nggak enak sama peserta-peserta yang punya kesempatan yang sama sebenarnya untuk bisa membuat prestasi gitu. Terus juga karena banyak aku kan sebenarnya kalau aku yang dibully netizen yang terserah gitu ya, lo gue gitu kan. Cuman kalau keluarga sendiri yang dibully tuh berasa sakit banget gitu, ngena banget di hati. Itu sih yang bikin aku tuh sedih banget dengan adikku berjuang tapi aku nggak ngebantuin secara maksimal gitu loh, Kak. Makanya pas adikku datang ke Jakarta, alhamdulillah lolos di juri audisi. Aku seneng banget karena walaupun adikku memang nggak yang terlalu intens banget gitu sama aku, tapi dia benar-benar berjuang sendiri gitu sama temen-temennya, benar-benar sama komunitas-komunitasnya aja gitu. Jadi kamu tuh benar-benar kamu kan kamu bilang kamu nggak berani itu ya, mesti ikut campur nanti takut dituduh. Iya. Ya ini gara-gara adiknya Rara sih gitu. Tapi apa yang kamu bisa lakukan pada saat itu buat adik kamu? Belajarin dia atau kasih masukan? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Ngelatih nyanyi dia juga? Ngelatih nyanyi gak ada. Kok sampai segitunya sih? Makanya itu aku kan karena aku nggak mau adikku dibully sebenarnya sih. Jadi aku menahan diri aku untuk nggak terlalu banyak bantuin adikku gitu, karena netizen aja tuh walaupun aku nggak bantuin tapi adikku aja tetap dibully gitu, apalagi aku ngebantuin gitu. Sekalian aja lah kan tetap dibully, bantuin Iya aja kali sih. ya kan? Bener nggak? Bener juga. Bener. Apa? Kok kamu emang ada komentar-komentar seperti itu? Banyak banget yang bikin aku sedih tuh ya karena itu gitu. Adik kamu sendiri gimana ketika ya buat dia sendiri mungkin itu? Adikku sih alhamdulillahnya nggak yang gimana-gimana sih, Kak. Alhamdulillahnya dia mentalnya udah kuat gitu kan, karena memang dari kecil dia udah ditinggal sama ibu. Ibu kan ikut aku kan selama 7 tahun 8 tahun, jadi dia udah nyaman lah dengan diri dia gitu, udah tahu gimana dia, karena dia nyari jati dirinya sendiri gitu. Terus ya ampun, nih pasti kamu sebagai kakak rasanya kayak ada banyak rasa bersalah. Iya, jujur banyak banget sih rasa bersalah aku ke adikku, karena aku nggak maksimal untuk ngajarin dia nyanyi gitu. Padahal aku istilahnya belajar juga dari sana, tapi aku nggak transfer apa yang aku dapat ke adikku gitu. Terus aku juga sebenarnya sakit hati sih, karena aku malah lebih mikirin orang lain daripada adikku sendiri, dan aku nggak tahu perasaan adikku ke aku tuh gimana, karena kayak kok aku nggak dibantuin sih sebagai adik gitu. Aku mikirnya takutnya gitu. Cuman adikku alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja sama aku, tapi sekarang lebih sering live streaming juga, jadi aku sering masuk ke live streaming dia, nyanyi-nyanyi juga gitu. Jadi kamu tetap membuat memberikan support buat adik kamu dalam bentuk yang lain gitu. Nah kemarin juga pada saat audisi yang terakhir, final audition, kamu juga
sempat sedih karena kamu nggak bisa datang. Iya, Karena kamu betul. sakit Aku ya. sakit. Karena postingan kamu nih, coba kita lihat nih. Berjuanglah yo, semoga malam ini ada bisa tampil bagus dan maksimal. Maaf yo kakak ndak paca nonton dulu soalnya lagi sakit, tapi kakak selalu doain adik. Dan pada saat momen itu dia nggak lolos, aduh itu makin nambah-nambah perasaan Bener sedih. sih. Adikku lagi berjuang tapi akunya nggak bisa datang ke sana, nggak bisa support adikku langsung gitu karena aku dilariin ke rumah sakit karena udah 5 hari demam nggak turun-turun gitu. Terus pas dengar kabar adikku nggak lolos tuh sebenarnya ada 2 rasa nih yang aku rasain, ada rasa sedih tapi juga ada rasa senang sebenarnya. Senangnya karena aku ngerasa apa ya? Sedihnya karena adikku nggak lolos kan, tapi pas senengnya tuh karena aku apa ya, aku lega sih karena adikku alhamdulillah nggak banyak nantinya komentar-komentar yang lain gitu, jadi udah tenang-tenang aja gitu. Jadi sedikit membuktikan bahwa nggak ada memang campur Iya, tangan benar, atau benar. privilege Benar. atau karena adiknya kamu maka dia Benar. beri kemudahan dan lain Benar. sebagainya gitu ya. Tapi ini kan kalian, aku tadi denger gitu, satu keluarga kayak pintar-pintar nyanyi. Ya, gitu. Ayah sama ibu penyanyi juga. Ayah dulu tuh pemain band gitu. Kalau ibu tuh ikut marawis, qosida gitu. Jadi ayah sama ibu pintar nyanyi. Jadi adikmu belajar nyanyinya juga dari orang tuamu kah? Belajar otodidak? Kalau kamu kan memang dari kecil udah nyanyi tuh. Dia kan seperti itu juga. Otodidak dia. Dia juga Dia otodidak. otodidak. Dia di sana di Palembang itu gabung sama teman-teman komunitas dia penyanyi juga. Jadi mereka tuh saling belajar sama-sama gitu. Dan itu terpisah karena mama ikut kamu. Ayahku kan udah nggak ada kan. Jadi dia kumpul sama teman-temannya di sana gitu. Oh, tapi kan ya ini kan perjuangan dia sebagai adik kamu. Kamu kalau flashback lagi perjuangan kamu, waktu itu kan bahkan kamu ya nggak ada kakak, Iya, kamu sendiri benar, gitu benar, berjuang gitu. Itu kan juga nggak mudah ya perjuangan kamu. Sebenarnya kalau dibilang nggak mudah sih Kak. Cuman alhamdulillahnya banyak banget orang-orang yang nge-support aku, yang aku nggak tahu, yang aku tahu tuh semua orang tuh nge-support aku, sayang sama aku. Jadi aku ngerasa kayak dipermudah gitu jalannya. Apalagi doa ibu tuh nggak putus-putus gitu ke aku. Setiap hari tuh sholat, setiap hari doain aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak hidupku mudah ini ya karena banyak banget orang-orang yang ngedukung aku gitu. Walaupun aku mungkin nggak semuanya ketemu sama mereka secara langsung, tapi mereka dengan tulus, dengan ikhlas mau sayang sama aku, mau nge-support aku sampai sekarang gitu. Jadi ya itu mungkin kamu ngelihat adik kamu ke perjuangannya justru berat seolah-olah jadi karena kamu gitu. Iya, jadi aku mikir kayak apa gara-gara aku ya jadi adikku tuh nggak punya kesempatan gitu, karena apa ya kayak kakaknya udah ini kok udah juara ngapain adiknya juga gitu. Jadi aku mikirnya kayak apa gara-gara aku gitu. Kalaupun ada sebenarnya yang ingin kamu sampaikan betul dari hati kamu yang paling dalam ingin kepada adikmu, apa sih yang kamu ingin ngomongin? Apa ya? Ya buat adikku maaf kalau mungkin selama ini aku nggak maksimal dan belum jadi kakak yang baik. Tapi aku harap semoga masa depan kamu lebih cerah, lebih mudah jalannya, terus lebih apa ya? Lebih banyak orang-orang yang sayang gitu. Walaupun kakak sama ibu di sini nggak menemani secara langsung, cuman kakak dan ibu pasti selalu doain adek, semoga adek sehat terus juga segala langkah perjuangannya pasti insya Allah dipermudah sama Allah gitu. Dia mau kuliah, jadi kemarin dia bilang Kak, aku mau kuliah boleh nggak? Katanya ya boleh. Aku bilang ya udah kuliah aja daripada di sana nggak ngapa-ngapain gitu kan, karena adikku kan sering-sering ikut tes gitu, tapi ya nggak lolos juga gitu. Jadi aku kayak ngerasa perjuangan adikku kayak berat banget gitu. Tes apa? Ya kayak tes apa ya? Tes apa BUMN, terus kerja gitu Kak. Cuman belum lolos, jadi aku bilang ya udah kuliah aja dulu gitu. Mungkin itu jalan-jalan yang terbaik gitu ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi semangatnya masya Allah luar biasa. Semangat. Nah, kita mau tanya sekarang sama Rara nih. Kamu beri rating lah 1 sampai 10, seberapa berat sih macam-macam tantangan ketika kamu tuh mengikuti kompetisi kemarin ya. Kalau 1 sampai 10 beratnya tuh seberapa? Masa-masa latihannya tuh seberat apa? 1 sampai 10 skalanya. 10 tuh berat banget. 1 tuh biasa aja gitu. 9.
9. Karena aku kan dulu penyanyi pop Kak. Oh, oke. Aku kan penyanyi pop, jadi aku tuh nggak terlalu hafal lagu dangdut. Jadi treatment aku ke teman-teman yang udah hafal tuh coach tuh bedain gitu. Karena aku kan nggak banyak hafal lagu dangdut, jadi coachnya yang kasih aku, ayo kamu nyanyi lagu ini, pokoknya hafalin dalam 1 hari, udah sama improve-nya, udah sama aransemennya. Jadi aku tuh kalau di asrama tuh beneran nggak teguran yang sama yang lain gitu. Karena sibuk aku fokus ngafalin. sibuk ngapalin, apalagi kan HP dulu disita kan, jadi kita kan nggak boleh main HP dulu, cuman main MP3 doang Oke. buat nyimpen lagu. Jadi benar-benar ya udah fokus aja di kamar, nggak ngapa-ngapain, cuman ngapalin lagu sama bikin aransemen baru. Oke. Persaingan antar peserta seberapa ketatnya 1 sampai 10? 10 ya. Bagaimana perjuangan untuk menjaga kesehatan fisik dan suara? Aku ya happy aja sih. Happy. Kalau menjaga kesehatan mental berapa? Aduh, jaga kesehatan mental tuh 10 sih. 10 berat ya. Oke. Berat banget. Suasana kamu apa ya melawan homesick di karantina? 10. 10 berat juga ya. Iya. Mendengar komentar para juri. Waduh, itu sih. 10 juga. 10. Kalau ketika mendapatkan tantangan dadakan di atas panggung tuh berapa Nah. kesulitannya? Kalau dadakan tuh 9 lah. 9 ya. Oke. Masih bisa lah itu ya. Masih oke lah. Oke. Menghadapi komentar netizen. 1 itu. Oh 1. Tapi perjuangan real yang lain itu yang lebih berat. Banyak, Oke. Ini untuk mental sendiri, apa yang berat dari tantangan mental tuh apanya sih? Ya mental apa ya? Latihan kebut. Oh, Kan latihan harus kebut. kebut kan latihannya, terus juga ngelawan netizen gitu, terus tantangan juri, Tantangan terus juri. juga ngejaga apa ya? Ngejaga kesehatan kan itu tantangan juga kan. Oke. Jadi Ya itu melawan netizen tuh maksudnya apa? Supaya mood kamu gak rusak? iya, Oh. karena aku kan mudian banget ya Kak. Jadi kalau misalkan aku ngerasa kayak apa sih nih orang gitu, jadi aku nggak mood gitu. Tapi karena aku harus mentalku harus kuat, jadi nggak aku hirauin. Oh iya, iya. Jadi ini secara tantangan nggak berat tapi ganggu mood. Oke, baik, kita ngobrol lagi sama Rara. Mau kita dudukan di kursi fitnah atau fakta bareng Dinar Candy. Tapi kita lihat dulu profil Dinar Candy berikut ini. Dinar Candy, artis sekaligus disc joki kelahiran 1993 ini pernah menjalin hubungan dengan pria beristri sekaligus pengusaha kapal tongkang asal Jambi bernama Ko Apex pada 2023 lalu. Namun hubungannya kandas karena Ko Apex menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang dan divonis hukuman penjara 5,5 tahun pada November lalu. Pasca hubungannya berakhir, Dinar mengaku ikut memberikan modal usaha kepada Ko Apex, namun Dinar mengaku rugi dan tidak pernah menerima laporan keuangannya. Perempuan yang aktif menjadi disc joki di berbagai kota ini 21 Juni kemarin memposting soal banyak netizen yang meminta bantuannya untuk biaya sekolah dan membeli susu anak, hingga Dinar mengatakan kerja dulu baru punya anak. Bagaimana cara Dinar menanggapi netizen yang kerap meminta bantuannya? Dan benarkah Dinar trauma untuk kembali menjalin asmara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Dinar Candy di sini bersama Rara, duduk untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Dinar Candy? Oke. Bahwa kamu berharap duit kamu yang kamu sertakan sebagai modal usaha bareng Ko Apek itu bisa balik semuanya. Fitnah atau fakta? Fakta dong, harus balik semuanya. Cuman malah dia sama mama tirinya Ko Apek disangka matre katanya. Padahal itu duit kamu. Duit aku lah. Duit aku lah. Masa aku matre? Iya, aku aja orang jauh bawa modal, masa orang dekat nggak modalin. Ya kok kamu bisa kan Ko Apek kaya, kok kamu bisa modal kamu ikutan di situ? Enggak, kalau seseorang ya atau pengusaha mau sekuat apapun, kalau terkena kasus itu tetap goyang. Oh, jadi kamu bantuin pada saat lagi goyang itu? Iya, gitu. Berapa MC MM-an? AMM-an Astaga. 5.500. 5.500. Oke, lanjut Rara, fitnah atau fakta? Bahwa kamu sebenarnya berharap pernikahan kamu sama Aladul segera dilaksanakan karena kalau kelamaan takut terlalu banyak godaan yang membuat ragu. Fitnah atau Yes. fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Jadi pengen segera atau enggak?
Enggak. ngalir aja sih. Enggak. Aku nggak yang kayak buru-buru banget nikahin aku, enggak. Enggak punya target ya, jalanin aja. Jalanin. Enggak ada kekhawatiran ntar tiba-tiba ada apa berubah di tengah Kalau jalan. memang nggak jodoh ya udah gitu. Santai aja ya. Santai aja. Woles bro. Boleh so. Gitu ya kalau cewek punya penghasilan gitu ya. Iya lagi. Iya kan? Oh, soalnya ternyata udah 4 tahun ya. 4 tahun. Lama juga. Kalau kamu berapa lama waktu itu sama Ko Apek, Dinar? Ya Allah, 8 bulan. Ya kan kasusnya 2 tahun. 8 bulan penuh kasus tapi. Dinar, Vita atau fakta? Kamu tuh sebenarnya temenan sama Lisa Mariana, tapi kemarin-kemarin nggak berani speak up, nggak berani apa-apa, posting kasih dukungan apapun nggak berani karena kamu takut dibully juga. Fitnah atau fakta? Enggak bukan nggak temennya kenal di kenal. sosmed, cuman Oh, kenalnya di sosmed. Iya ketemu tuh belum pernah. Oh. Pas dia udah viral tuh, Baru. terus dia tuh ada nge-DM aku minta dukungan. Cuman kataku aku nggak kenal deket sama kamu. Nah terus Jujur ya dia. terus pas abis aku tuh kemarin kan sempet kayak ya DM-an sama dia pas aku mau latihan boxing. Dia dari tempat boxing katanya mau boxing dia ya kan. Terus pas aku mau pergi makan ya ikutlah, ayo kita makan ya, terus bikin konten, terus langsung aku sama ibu-ibu, ngapain sih Dinar kamu sama Lisa? Ya kan enggak, aku lucu aja sih lihat dia kan pas aku scroll ngakak ngikik sendiri sebelum tidur kan. Kayak misalkan ani no, simpenan yes, aku ngakak ngikik sendiri. Aku nggak apa-apa buat lucu-lucuan aja. Dinar, ya kamu bilang katanya udah lama kenal dia di sosmed. Maksudnya Sosmed. kenal di sosmed tuh gimana? Jadi kan ada kayak misalkan influencer atau selebgram yang seksi-seksi gitu. Dia tuh memang ada. dulu itu bagian Dari termasuk dulu, juga. cuman ketemu langsung secara Baru real sekarang? tuh belum pernah. Cuman kayak suka nge-like, dia tuh suka nge-like postingan aku segala macem. Oh, itu temenan di sosmed. Gitu. Jadi sering ngeliat profile tapi nggak Iya, pernah tapi nggak pernah ketemu. DM juga nggak pernah. Nggak pernah, cuman kayak komen-komenan aja gitu. Oh, ini sama-sama influencer yang image-nya suka pakai baju Image-nya seksi. seksi. Oh. Coba seperti apa sih videonya Dinar bikin konten sama Lisa Mariana yang kemudian dimarahin ibu-ibu, kita lihat berikut. Bestie ternyata. Sahabatan. Komentar netizen coba kita lihat bunyinya. Satu circle ternyata, nggak heran sih. Dih, kok ditemenin sih katanya gitu. Yang berikutnya, Teh Dinar, atuh jangan ikutan katanya. Yang berikut, gue pas lihat Dinar Candy temenan sama Lisa jadi males liatnya katanya gitu. Oh, ya yang berikut. Udah Lisa, mending lu ngelawak aja kata gue mah. Ternyata emang Dinar Candy juga terhibur ya dengan Nggak terhibur aja sih, kayak kadang-kadang kan kita lagi mumet lagi apa. Aku sih terlepas dari kontroversi segala macam itu Nggak ikutan itu nggak urusan ikutan dia. lah. Aku cuman apa statement dia itu kayak nggak dipikir gitu loh, kayak Kamu serius? lucu. Kamu ngomong nggak ke dia? Kamu ngomong, mesti kamu Enggak, ngomong. aku depan dia bilang kayak, "Hei Lisa Toren," gitu, nggak marah dia. Iya, terus dia nggak marah, dia ngakak ngikik juga. Ya udah berarti orangnya nggak baperan Orangnya santai. gitu. Udah kayak gitu aja. Lanjut Rara, fitnah atau fakta? Yo, kamu dulu pernah hampir dikeluarin dari sekolah gara-gara kamu pernah mukul teman pakai gesper karena kamu dikatain biduan pada saat itu. Fitnah atau fakta? Aku nggak tahu temenku inget apa enggak ya, cuma aku masih inget karena habis dari situ keluar peraturan nggak boleh pakai gesper. Jadi pakai apa dong? Ya nggak ada, jadi kayak cuman Tali aja, rok ditali. sama rok sama ini doang, sama baju doang, sama dasi, udah Nggak tuh kamu pakai. kumaha itu nggak? Ya kan dulu kan biduan tuh kayak dicap jelek ya. setengah mata banget kan gitu. Apalagi kan aku dulu bukan penyanyi dangdut. Jadi aku nggak ngerasa ngapain sih manggil aku biduan, kan aku bukan biduan gitu. Kamu ngerasanya gitu pada Iya, saat tapi itu. sekarang I love dangdut. Oh my Jadi God. biduan. Iya, sekarang jadi biduan. Tapi temennya pernah lo sama teman kamu itu? Nggak ada. Laki perempuan? Laki. Oh laki. Laki. Oke, baik lanjut. Dinar Candy, fitnah atau fakta? Oh, fitnah atau fakta bahwa kamu saking seringnya bagi-bagi duit ke netizen, sekarang jadi banyak banget netizen minta duit ke kamu dan kadang-kadang mintanya maksa. Fitnah atau fakta? Fakta. Maksanya itu gimana? Tapi enggak kayak bener loh, kayak misalkan alasan mereka itu kayak, "Kak, pinjam dulu 100 buat anak mau susu," kayak gitu-gitu lah. Kataku, lah yang bikin anak siapa, aku nggak ikutan ya kan. Kalian yang punya anak, kok aku jadi yang suruh tanggung jawab. Awalnya ini Dinar ini respon. Aku pernah ada transfer ya, ada yang 100, ada yang kasihan banget 1 juta. Tapi lama-lama pas aku baca lah pada minta semua karena di
diposting sama dia di story yang aku kasih bantuan. Terus sampai ada kameramen yang udah zaman dulu banget, tapi bukan kerja di aku, kerja di orang. Aku tolongin dia sekali, dia sampai nge-voice note aku kayak, Kak Dino, ayo dong tolongin gitu loh. Jadi kayak kecanduan. Maksud aku tuh jangan kecanduan, itu aku bantu sekali biar kamu mikir ke depannya. Iya, betul, gitu. betul. Jadi kerja gitu. Betul. Ya. Terus saya minta bantuan, aku juga nggak ada yang bantuin. Liar atau aku ya. Oke, lanjut. Rara, Vita atau fakta? Selama ini kamu kerja capek-capek, kan sekarang udah punya duit lah ya. Tapi kamu baru 2 kali nonton konser. Iya lagi. Dan baru sadar ternyata, nonton konser itu seru ya. Vita atau fakta? Iya. Iya lagi. Fakta. Dan itu konsernya gratis semua. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pertama aku nonton konser Kak Afgan, itu karena satu label sama aku kan. Terus yang kedua tuh konser Arjit Singh di Malaysia. Gitu. Iya, di Malaysia, terus dapat free gitu, free 4 tiket. Alhamdulillah. Jadi aku ambil semua, ada semuanya aku ambil. Jadi abis ini mau nonton konser apa lagi? Nonton konser ini Nancy Ajram bulan November. Oh, ini belum Blackpink gitu. Mau ikut emang kalau nggak ke Blackpink. Nanti Ajram dong lagu Arab. Oh, lagu Arab. Ada tiket gratisnya nggak? Masalahnya Boleh kalau mau. Dinar kayak di Vita atau fakta? Bahwa mantan kamu yang inisialnya Rido itu masih utang cicilan. Itu mah bukan inisial. Sama belakangnya enggak? Masih punya utang cicilan mobil sama kamu. Vita atau fakta? Ya masih kan, itu masih auto debit, tapi dia sih fair sih ya, maksud tuh tetap bayar. Jadi hari ini kan tadi pagi auto debit kan, udah auto debit, terus aku langsung WhatsApp asistennya, cepetan bilang bos kamu transfer udah auto debit gitu. Tapi sejauh ini dia masih fair. Alhamdulillah ya masih bayar. Kenapa nggak dipindah aja sih auto debitnya ke dia? Nggak bisa diurus emang? Dia kena, kalau nggak salah ya, dia tuh kena BI checking atau apalah gitu. Oh, makanya dia nggak bisa nyicil. Tapi Iya. kan rekeningnya bisa, nggak bisa juga ya? Nggak tahu lah, nggak ngerti, jadi nebeng dia. Aku juga mau nebeng dong. Kapok. Oke, baik. Habis ini kita mau ngobrol lagi. Dan ada satu pasangan Moa dan Lee ya. Kemarin Lee mengaku bahwa ketika rumah tangganya sempat berjauhan dan gonjang-ganjing, sempat ada wanita lain dalam kehidupan. Wow. Aduh, bahaya. Kita akan bahas bahaya. berikutin, jangan kemana-mana. Tetap di Room Techno.